Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak terkendali, harga cabai di Pandeglang tembus Rp140.000 per kilogram. Tidak berizin, pagar bambu di Laut Tangerang disegel. Remblong, truk muatan tanah di Lebak tabrak 2 warung kelontong. Ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah tiba di tanah air melalui Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. 211 PMI yang didominasi wanita ini nekat merantau ke luar negeri tanpa prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, mereka tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, 211 PMI langsung dijemput pihak Kementerian BP2MI dan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Hingga saat ini PMI asal Indonesia belum bisa masuk ke sejumlah negara di Timur Tengah karena masih adanya moratorium atau penanganan pengiriman PMI ke negara Timur Tengah. Jadi bentuk keprihatinan bagi kita bahwa sampai hari ini masih saja terjadi atau masih saja warga kita untuk kesekian kalinya tidak mendapatkan informasi yang bagus. Dan yang berikut masih saja nekat untuk berangkat ke negara yang sampai hari ini masih moratorium penempatannya. Ada 19 negara di Timur Tengah. Dan kita berharap ke depannya sebenarnya bahwa hal-hal seperti ini itu tidak terjadi kembali. Dari 211 PMI yang kembali, sebagian besar berniat bekerja di negara Arab Saudi. Ini adalah bentuk kehadiran negara untuk perlindungan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, terutama pekerja migran. Jadi pada hari ini alhamdulillah sudah tiba 221 pekerja migran kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian. Salah satu PMI yang kembali ke tanah air mengaku sudah bekerja di Arab Saudi sejak tahun 2021 lalu. Dirinya melarikan diri karena dapat kekerasan dari anak majikannya saat bekerja. Iya, karena faktor ekonomi ya. Tahun berapa mulainya dan 2021. itu awal mulanya itu gimana, Bu? Diajak teman atau apa emang keinginan? Emang kemauan sendiri. Terus Dapat info itu dari mana? kebetulan itu bibi saya sendiri. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berharap kedepannya hal serupa tidak terjadi kembali dan berharap pihak yang memberangkatkan bisa dikenakan sanksi tegas. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ratusan guru madrasah, anggota Linmas hingga kader Posyandu menggelar unjuk rasa di kantor Wali Kota Cilegon. Unjuk rasa digelar setelah 3 bulan terakhir mereka tidak kunjung mendapatkan honor. Masa aksi yang terpaksa turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa ini karena mereka sudah resah dengan janji-janji pemerintah terkait honor yang akhirnya tidak dibayar oleh pemerintah Kota Cilegon. Dalam orasinya, masa menuntut agar Pemkot Cilegon segera membayarkan hak para guru madrasah hingga kader Posyandu maupun anggota Linmas yang selama 3 bulan terakhir tidak menerima honornya. Unjuk rasa sempat memanas saat tidak ada pihak Pemkot yang mau menerima pengunjuk rasa untuk menggelar audiensi. Namun setelah difasilitasi pihak kepolisian, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya bisa bertemu dengan perwakilan Pemkot Cilegon. Menurut salah satu masa aksi, honor yang dinyatakan hangus seharusnya mereka terima, yakni sebesar Rp2 juta yang merupakan honor untuk triwulan keempat atau pada akhir tahun 2024. Saya tahu bahwa rambut merah
Pak Heldi itu sangat menyedihkan. Baru 3,5 tahun menjabat. Tadinya kami bangga mempunyai wali kota yang sangat smart, sangat cerdas, banyak penghargaan, tapi ternyata nol di dalam pengelolaan. Bagus di luar, busuk di dalam. Artinya harus tetap tanggung jawab, Bu, ya? Tetap harus dipertanggungjawabkan, karena itu uang masyarakat. Menurut pelaksana tugas asisten daerah 1 Pemkot Cilegon, hangusnya honor daerah para guru madrasah hingga kader posyandu maupun anggota Linmas diakibatkan karena pemerintah Kota Cilegon mengalami defisit anggaran. Meskipun begitu, pihaknya akan memperjuangkan hak para guru madrasah agar mereka menerima haknya tersebut. Kami tegaskan bahwa seluruh kewajiban kami, khususnya pihak ketiga, akan kami bayarkan di tahun 2025, insya Allah sebelum pelantikan wali kota yang baru. Nah, terkait dengan honor tadi, memang secara aturan ada surat edaran bahwa untuk honor yang sudah tidak dibayarkan memang secara eksplisit hangus ya. Tapi kemungkinan kami tetap akan melakukan konsultasi ya kepada pihak terkait agar ini karena menyangkut dengan para guru-guru ya, para kader, ini bisa dibayarkan. Kalaupun itu misalnya secara aturan bisa dibayarkan, pasti kami akan bayarkan juga. Masa juga mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa apabila mereka tidak segera mendapatkan haknya. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Ratusan pegawai honorer di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten mendatangi Badan Kepegawaian Daerah. Audiensi ini para honorer meminta kejelasan kepada BKN terkait penerimaan P3K yang bermasalah. Para honorer yang datang merupakan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan teknis yang berada di unit pelaksana teknis daerah di Kabupaten, Kota, dan Provinsi Banten. Peserta audiensi mempermasalahkan Badan Kepegawaian Negara yang tidak jelas dalam melakukan seleksi P3K. Mereka mengeluhkan tidak mendapatkan formasi setelah lolos seleksi P3K. Pasalnya, terdapat beberapa tenaga honorer yang sudah belasan tahun tidak diangkat menjadi PNS atau P3K. Eis Fitriani salah satunya, guru SMKN 1 Kota Serang yang sudah mengemban status honorer selama 12 tahun sebagai guru. Sementara Koordinator Tenaga Honorer Provinsi Banten Taufik Hidayat mengaku sudah melakukan audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Dindik Provinsi Banten. Hasilnya, ASN yang belum mendapatkan formasi diminta untuk menunggu dan mempercayai forum untuk kejelasan penempatan sesuai formasi. Yang saat ini hadir adalah mereka yang saat kemarin diumumkan itu dinyatakan R3, yang artinya mereka tidak kebagian formasi. Nah, ini teman-teman saat ini meminta kepada daerah, kepada pemerintah pusat untuk dioptimalisasi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu, menjadi R3L. Karena untuk di Provinsi Banten ini formasi kita masih banyak. Taufik beserta Forum Guru Honorer Provinsi Banten akan meneruskan tuntutan ini kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.